Baik, mari kita mulai pembelajaran mekanika statika. Sebagai informasi, nanti akan ada dua jenis video. Yang pertama adalah video materi. Salah satunya adalah ini yang akan disaksikan teman-teman. Dan juga akan ada video tentang pembahasan soal-soal. Jadi nanti setelah mendapatkan materinya, kita juga akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan materi tersebut. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya ingin memulai dari memberikan konteks, yaitu apa atau di mana peran dari mekanika statika ini dalam lingkup engineering. Di sini saya akan berikan beberapa gambar. Pertama ada gambar truk yang sedang menurunkan muatannya. Truk ini menurunkan muatan dengan memanfaatkan sistem hidrolik. Hidrolik ini akan mengangkat bagian bawah bak truknya sehingga muatannya dapat turun ke bawah keluar dari bak tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa tekanan hidrolik yang diperlukan agar dapat mengangkat bak beserta muatannya tanpa terjadinya kegagalan? Kegagalan di sini bisa jadi tidak kuat mengangkat ataupun juga terjadi patah. Kita simpan dulu pertanyaannya, masuk ke gambar yang kedua. Di sini ada crane sederhana yang mana sedang mengangkat beban yang berwarna oranye ini. Salah satu komponen penyusun crane adalah batang horizontal yang di atas ini, biasanya disebut dengan girder. Pertanyaannya adalah, jika beban yang oranye ini memiliki massa 500 kg, berapa dimensi batang girder ini yang diperlukan? Apakah perlu yang ukurannya kecil ataupun yang ukurannya besar agar dapat mengangkat beban tersebut tanpa terjadinya kegagalan? Kegagalan di sini bisa jadi batangnya melengkung ataupun patah. Kita simpan lagi pertanyaannya, masuk ke gambar yang ketiga. Di sini ada jembatan, yang mana salah satu penyusunnya ada struktur rangka di sisi-sisinya. Struktur ini berfungsi menahan beban-beban dari kendaraan yang melewatinya. Pertanyaannya sama, berapa dimensi batang yang diperlukan, batang dari struktur-struktur ini, agar dapat menahan beban-beban kendaraan yang lewat tanpa terjadinya kegagalan juga, yaitu roboh dan lain sebagainya. Kita simpan lagi, masuk ke gambar yang keempat. Di sini ada suatu alat yang mana fungsinya melubangi suatu benda. Jadi ketika tuasnya ditarik, maka di bagian sini akan ada gaya tekan yang akan melubangi suatu benda. Nah, pertanyaannya adalah, berapa gaya tekan tersebut yang dihasilkan jika kita tarik tuas ini dengan tangan kita sendiri, kurang lebih dengan gaya 100 sampai dengan 200 Newton, katakanlah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat memastikan sistem ataupun alat ataupun struktur pada keempat gambar tersebut dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diinginkan dan juga tanpa terjadinya kegagalan. Langkah awal yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan menentukan atau mengetahui gaya-gaya yang bekerja di sana. Dengan mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada keempat kasus gambar ini, maka nanti pada ujungnya bisa dimanfaatkan untuk menentukan dimensi, untuk menentukan tekanan hidrolik, ataupun juga dapat digunakan untuk menentukan gaya tekan yang dihasilkan pada suatu mekanisme dari contohnya alat pelubang ini. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu dipelajari pada mata kuliah mekanika statika yang mana bahasanya adalah mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem. Sehingga mekanika statika ini memiliki peran yang sangat penting karena merupakan pondasi atau bagian awal
dalam suatu proses untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam lingkup engineering, khususnya yang berkaitan dengan desain atau perancangan. Sesuai dengan inti dari yang dipelajari mekanika statika, yaitu mengenai gaya-gaya yang bekerja, maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu gaya. Gaya sederhananya merupakan aksi atau pengaruh dari suatu benda kepada benda yang lain. Sebagai contoh, di sini ada sebuah mobil yang dilengkapi dengan lengan kren sedang mengangkat suatu benda. Nah, benda yang diangkat ini memiliki aksi atau pengaruh terhadap lengan kren, yaitu gaya yang arahnya ke bawah. Contoh yang lain, misalnya di sini ada sebuah batu yang besar berada di lapangan di pegunungan gitu ya. Pengaruh batu yang besar ini terhadap lahan di pegunungan tersebut adalah dia memberikan gaya ke bawah, yaitu gaya berat dari batunya. Begitu juga dengan contoh yang lain di sini. Di sini ada kamera yang biasanya ada di stadion olahraga, yang mana di kanan kirinya itu dikaitkan dengan kabel. Di sini aksi atau pengaruh dari kabel terhadap kamera, yaitu dia menarik kamera ke kanan dan ke kiri dalam bentuk gaya F ini, sehingga dia bisa tidak jatuh ke bawah. Kemudian di gambar yang lain ada dongkrak yang sedang mengangkat sesuatu di sini, maka pengaruh sesuatu yang diangkat dongkrak itu terhadap dongkraknya sendiri adalah gaya yang arahnya ke bawah. Jadi secara sederhana, gaya itu merupakan aksi atau pengaruh dari suatu benda terhadap benda yang lainnya. Kemudian di sini ada prinsip transmisibilitas gaya. Jadi lokasi gaya dapat dipindahkan tanpa mengubah pengaruh dari gaya tersebut, dengan syarat asalkan masih dalam sepanjang garis kerjanya. Sebagai ilustrasi, di sini ada suatu balok yang diberikan gaya dari sebelah kiri, dan garis kerja gayanya itu adalah perpanjangan dari gayanya, yaitu yang garis putus-putus tersebut. Nah, gaya ini bisa dipindahkan asalkan masih berada dalam sepanjang garis kerja gayanya. Contohnya adalah seperti ini, dari yang tadinya di sebelah kiri bisa dipindahkan ke sebelah kanan, dan ini dibolehkan karena tidak akan mengubah pengaruh dari gaya tersebut terhadap baloknya. Contoh yang lain, misalnya di sini ada batang yang dijepit di dinding, diberikan gaya dari arah atas sebesar F. Garis kerja gayanya adalah yang putus-putus tersebut. Gaya tersebut bisa dipindahkan ke bawah karena masih dalam garis kerjanya. Dan gaya ini pengaruhnya tidak berubah terhadap batangnya. Yang tidak boleh itu seperti apa? Yang tidak boleh adalah seperti ini. Contoh dengan batang yang sama dijepit di dinding dan gayanya dipindahkan katakanlah di sini ke tengah-tengah ya, yang mana bukan di garis kerja gayanya. Dan hal ini tidak diperbolehkan karena pemindahan gaya yang tidak pada garis kerjanya itu akan merubah pengaruhnya terhadap batang tersebut.